Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang Bani Kainuka adalah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi Bani Kainuka. Peperangan ini terjadi pada bulan Syawal 2 Hijriah. Sebagian besar ulama ahli sejarah menyebutkan bahwa peperangan ini terjadi setelah Perang Badar Kubra. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar dengan berpegang pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan beliau rahimahullah menyatakan hadis ini hasan dan diperkuat dengan riwayat Ubadah bin Al-Walid dalam Maghazi Ibnu Ishaq. Sebelum perang Bani Kainuka pecah, kaum muslimin hidup berdampingan dengan kaum Yahudi melalui Piagam Madinah. Dalam perjanjian damai tersebut tertuang apa saja hak-hak dan kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan di Madinah, sehingga mereka menjadi satu kesatuan komunitas. Perang ini diawali dengan pelanggaran perjanjian yang telah dilakukan salah satu kabilah Yahudi, yaitu Bani Kainuka. Bani Kainuka adalah salah satu dari kabilah Yahudi yang menetap di Madinah di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ahli sejarah meragukan akan keyahudian mereka, meski mereka mengaku berasal dari keturunan Aisyu, saudara Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah melakukan serangkaian perjanjian dengan kabilah Yahudi dan mengizinkan mereka tetap menetap di Madinah dengan syarat mereka tidak boleh membantu musuh umat Islam. Bani Kainuka adalah kabilah pertama yang mengingkari perjanjian tersebut dan mengobarkan peperangan melawan kaum muslimin. Penyebab pertama yaitu ketidaksukaan dan kedengkian kaum Yahudi terhadap kemenangan kaum muslimin atas orang-orang Quraisy dalam perang Badar. Sikap buruk mereka ini nampak ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan mereka di pasar mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai kaum Yahudi, peluklah agama Islam sebelum kalian ditimpa oleh apa yang menimpa kaum Quraisy." Mendengar seruan ini, dengan sombong mereka menjawab, "Wahai Muhammad, jangan sombong dengan keberhasilanmu membunuh beberapa orang Quraisy yang tidak mengerti peperangan. Jika engkau berani memerangi kami, maka di saat itu engkau akan mengetahui bahwa kami benar-benar manusia dan kamu tidak akan menjumpai orang seperti kami." Penyebab kedua yaitu salah seorang Yahudi Madinah mengganggu seorang muslimah dengan mengikatkan ujung pakaian bagian belakang muslimah tersebut ke bagian yang lainnya. Sehingga ketika sang wanita itu bangkit dari duduknya, tersingkaplah aurat bagian belakangnya. Dia pun berteriak meminta tolong kepada kaum muslimin. Salah seorang kaum muslimin yang mendengar teriakan ini bergegas datang menolongnya dan berhasil membunuh si Yahudi jahil tersebut. Melihat temannya diserang, serta-merta kaum Yahudi menyerbu lelaki muslim itu sehingga meninggal dunia juga. Kaum muslimin yang menyaksikan peristiwa ini meminta tolong kepada kaum muslimin lainnya untuk melawan kaum Yahudi, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan antara kaum muslimin dengan Yahudi kaum Bani Kainuka. Dalam suatu riwayat Ibnu Ishaq, bahwa pecahnya perang Bani Kainuka dipicu keonaran-keonaran yang dilakukan kaum Yahudi sehingga menyebabkan pengusiran kaum Yahudi dari Madinah. Inilah penyebab utama pengusiran mereka, karena sikap mereka yang terang-terangan memperlihatkan permusuhan dan menentang kaum muslimin. Hal itu terbukti dengan keberanian mereka untuk mengingkari perjanjian dan membuat onar di Madinah. Singkat cerita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Bani Kainuka. Ketika melihat kedatangan kaum muslimin, orang-orang Yahudi segera berlindung dalam benteng. Kaum muslimin mengepung mereka secara ketat. Rasulullah bersama kaum muslimin melakukan aksi balasan dengan mengepung kaum Yahudi selama 15 hari 15 malam berturut-turut, tanpa ada dari mereka yang masuk ataupun keluar dari tempatnya. Saat situasi semakin bahaya karena tidak ada pasokan makanan yang masuk, mereka kemudian menyerah dengan menawarkan anak-anak dan istri-istri mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terperdaya sedikitpun. Melalui pimpinan kaum Yahudi, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul mendatangi Rasulullah. Abdullah ibnu Ubay memaksa agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menerima tawaran damai kaum Yahudi tersebut.
Bahkan dengan nada mendesak dia berkata, "Berbuat baiklah kepada kawan-kawanku sebanyak 400 orang tanpa senjata dan 300 tentara berbaju jirah yang telah membelaku bertahun-tahun itu. Akankah engkau habisi dalam sehari?" Lalu Rasulullah menjawab dengan tegas, "Mereka semua untukmu." Sampai akhirnya ketakutan pun kian merasuk ke dalam jiwa para Yahudi ini. Mereka menyerah dan tunduk kepada putusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memerintahkan pada Ubaidah bin Samit, sekutu dari Bani Kainuka, untuk mengungsikan mereka dari Madinah. Dengan diungsikannya Bani Kainuka tentu saja membuat kaum Yahudi yang tersisa menjadi lemah, serta mereka menjadi lebih waspada dan sadar akan nasib mereka yang ada di ujung jari kaum muslimin.